Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Muhammad Syahrul Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan kode saya mengenai fitur Task Manager. Yang pertama dari rubrik yaitu struktur dan organisasi, yaitu file terpisah yaitu HTML, CSS dan JS-nya, penamaan konsisten dan indentasi rapi. Nah, bisa dilihat kode saya di sini sudah indentasinya sudah cukup rapi, dimana ada dashboard controller, tugas controller, tugas.php, index.php, edit.php, create.php, dan juga JS-nya yaitu task management JS, yang dimana JS-nya saya sudah pisah. Lalu selanjutnya untuk revisi kemarin yaitu pada tambah task itu hanya pengecekan ID yang boleh dimasukin. Kemarin itu untuk input kategori, dan saat tambah task menu logout tidak tampil. Nah, saya sudah membenarkan merevisi kode tersebut. Jadi saat menambah tugas menu logout sudah tampil Bapak. Lalu dan juga tadi pengecekan ID untuk kategori juga sudah saya perbaiki, hanya memilih ID yang bisa dipilih. Selanjutnya untuk rubrik kedua yaitu responsivitas, halaman saya juga sudah responsif dengan 3 display yaitu mobile, tablet dan juga desktop. Bisa dilihat untuk mobile sudah responsif, sudah menyesuaikan layoutnya. Lalu untuk tablet juga sudah responsif. Lalu untuk laptop juga sudah responsif. Lalu rubrik selanjutnya adalah UI. Tampilan UI saya juga sudah konsisten dengan halaman-halaman lain. Halaman task saya ini yang menjadi dashboard juga sudah konsisten dengan halaman meeting notes, event list, yang konsisten tampilannya dan juga header dan footernya. Lalu rubrik keempat yaitu header dan footer. Di sini saya juga sudah menerapkan header dan footer pada tiap halaman task manager saya. Pada halaman daftar tugas sudah ada header dan footer. Tambah tugas juga sudah ada header dan footer. Edit tugas juga sudah ada header dan footer, yang dimana header dan footer ini saya jadikan di main. Nah, di main ini dia nge-refer ke header.php dan footer.php, yang dimana terdapat di layout views ini. Nah, kenapa bisa di nge-refer ke main? Nah, pada saat controller load view itu dia juga merefer ke main. Jadinya tiap halaman itu menggunakan tampilan dari main itu sendiri. Nah, untuk kelola data khusus admin ini saya belum menerapkannya Bapak. Jadi selanjutnya adalah state, yang dimana ketika user belum login dan mengakses halaman dashboard maka tetap dialihkan ke halaman login. Kita coba. Nah, pada saat belum login jadi user tidak bisa mengakses halaman dashboard. Nah, ketika sudah login kita coba apakah user bisa mengakses halaman login lagi. Juga tidak bisa. Nah, untuk pembuktian bahwa saya sudah merevisi dari login tidak bisa mengakses, jika user belum login tidak bisa mengakses tambah tugas, yaitu di sini. Kita coba mengakses halaman tugas tapi user belum login. Nah, tidak bisa, jadi saya sudah memperbaikinya kemarin Pak. Lalu selanjutnya adalah tabel database. Nah, tabel database saya juga sudah lengkap. Di sini terdapat primary key yang berupa ID, lalu title berupa unique key yang bisa dilihat dari sini. Nah, indeksnya unique. Lalu untuk default ini pada tabel status defaultnya adalah pending, tabel created at juga
memiliki default yaitu current timestamp, lalu yang terakhir foreign key. Nah, di sini juga terdapat beberapa foreign key dengan kolom lain yaitu category ID, user ID, dan priority ID. Lalu untuk Ajax. Nah, di sini saya menggunakan pemanggilan Ajax yaitu berupa search, pemanggilan data menggunakan Ajax yaitu dengan search. Nah, di sini kita bisa mencari tugas berdasarkan judul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur MVC dari kode saya tersendiri. Untuk pertama, untuk menambahkan tugas. Nah, ketika user mengklik menambahkan tugas, maka akan meminta browser untuk mengirim permintaan ke browser dengan get controller dengan fungsi create. Nah, pada fungsi create ini akan meload view yaitu view create. Nah, yang dimana pada view create ini terdapat form tugas kosong yang akan diisi oleh user. Nah, selanjutnya ketika user telah mengisi form tersebut lalu mengklik buat tugas, maka akan mengirim permintaan ke controller store. Nah, pada controller store bisa dilihat, nah di sini akan meload model yaitu model tugas. Bisa dilihat pada model tugas terdapat fungsi create task yang dimana di sini akan memasukkan inputan yang telah dimasukkan oleh user ke dalam database kita. Nah, setelah itu hasil operasi tersebut akan dikembalikan ke tugas controller. Nah, ketika data tersebut berhasil ditambahkan, maka akan dikembalikan ke halaman dashboard dan index. Selanjutnya untuk fitur edit task yang dimana dimulai ketika user mengklik tombol edit, itu akan mengirim permintaan ke tugas controller dengan menggunakan metode update. Function update ini yang dimana function update ini akan meload model yaitu model tugas yang memiliki function yaitu getters by ID and user ID. Nah, getters by ID and user ID ini akan mengambil data task yang telah dibuat sebelumnya dari database dan menampilkan view edit yang dimana akan menampilkan form yang telah diisi oleh user sebelumnya. Nah, ketika user sudah menginput perubahan, maka user bisa menyimpan perubahan dengan mengklik simpan perubahan. Nah, setelah user mengklik simpan perubahan, maka akan mengirim permintaan ke tugas controller yaitu metode save update. Nah, pada metode save update ini akan mengakses load model tugas sekali lagi. Load model tugas sekali lagi. Nah, akan menggunakan fungsi update task by user yang dimana akan mengupdate task berdasarkan user. Nah, setelah itu akan permintaan olahan data tersebut akan dikembalikan ke tugas controller. Nah, setelah tugas tersebut berhasil diperbarui, maka akan dikembalikan ke dashboard index. Nah, lalu yang terakhir adalah untuk fitur delete task yang dimana ketika user mengklik delete pada halaman tersebut dan akan menampilkan konfirmasi apakah akan di-delete. Nah, setelah itu akan mengirimkan permintaan ke controller yaitu tugas controller tadi yaitu delete by ID. Nah, pada delete by ID ini akan menghapus task berdasarkan ID yang dimana akan meload model tugas yang memiliki function delete task by user yang berdasarkan ID dan user ID. Nah, hasil olahan tersebut akan dikembalikan ke tugas controller dan ketika tugas tersebut berhasil dihapus akan dikembalikan ke dashboard, halaman dashboard. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.